Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ma ba'du. Sebelum saya bacakan hadis-hadis Riyadhus Shalihin bab tentang sabar, marilah kita buka Al-Quran surat Ar-Rod, surat ke-13 ayat 19 sampai 24. Ya. Perhatikan di ayat 24. Jadi jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Shadaqallahul adzim. Ini indah sekali surga Aden ya, Jannatu Adnin. Yadkhulunaha, yang akan dimasuki atau mereka akan memasuki, yadkhulunaha wa man solaha min abaihim, orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, nenek-nenek mereka atau ibu-ibu mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk kepada mereka ahli Jannatu Adnin dari semua pintu seraya mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan atas kamu karena kesabaranmu. Maka ayat ini saya angkat pada pagi hari ini. Jadi orang-orang yang sabar itulah insya Allah akan menjadi ahlul Jannatu Adnin, sebagai ahli calon penghuni-penghuni surga Aden. Salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbaddar. Dan itu akhir yang terbaik. Apa itu sabar? Kalau kita lihat dari ayat 19, maka afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang membenarkan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu benar sama dengan orang-orang buta? Berarti yang pertama membenarkan Al-Quran. Karena kalau tidak membenarkan Al-Quran, oleh Allah SWT disebut sebagai orang buta. Ini, jadi sebagai orang buta. Yang berikutnya tandanya itu adalah alladzina yuhuna bi'ahdillahi wala yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang memenuhi janji dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yang kudunal misal, dan tidak memutus perjanjian. Artinya kita telah bersahadat, jangan sampai murtad, jangan sampai kafir setelah kita bersahadat berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, waladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushalah. Orang yang menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambung. Dengan kedua orang tua, dengan sesama mukmin. Jangan sampai kepada terbalik. Orang jauh, orang yang tidak diperintahkan Allah kita sambung. Sementara dengan orang-orang yang dekat malah diputus. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya adalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Khawatir, takut dengan murka Allah, dan khawatir dengan hisab yang buruk nanti di akhirat. Makanya mari kita hadapi atau kita amalkan syahadat atau perjanjian kita dengan Allah dengan penuh kesabaran. Kadang-kadang ada azan, mau sholat, mau wudhu, ngantuk, hadapi dengan kesabaran. Karena pahalanya luar biasa. Jannatu Adnin. Kemudian yang berikutnya adalah waladina sabaru bigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad.
Yaitu orang-orang yang sabar. Sabar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari rizki tidak mudah, harus dihadapi dengan kesabaran. Rizki yang halal. Banyak orang gagal di situ. Jadi pemuda belum waktunya nikah, sabar di situ. Ya. Jadi waladina sabaru ibtigha awajhi rabbihim wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ternyata setelah dapat uang harus menginfakkan fisabilillah. Nah, kita bisa berusaha melaksanakan infak itu baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sirra wa alaniyah. Yang terakhir, yang tidak banyak orang bisa mengerjakannya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Membalas dengan kebaikan keburukan orang. Ini hanya orang-orang sabar yang bisa seperti itu. Ya, dibentak, disakiti, malah kirim kado. Subhanallah. Malah kirim hadiah. Itulah nanti yang akan kita bacakan dalam Riyadhus Shalihin. Bagaimana para nabi dan rasul disakiti oleh umatnya, bahkan sampai berdarah, mendoakan semoga dari keturunan mereka nanti ada yang bisa memahami apa yang aku bawa. Subhanallah. Padahal berdarah-darah. Hanya orang-orang yang sabar seperti para nabi dan rasul. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu sebagai pembukaan surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 19 sampai 24 yang akan masuk ke dalam Jannatu Adnin. Kita sampai kepada hadis yang berapa ini? Kelima ya, tentang sabar. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haritsah. Dia adalah pelayan, kekasih, dan anak kekasih Rasulullah SAW. Dia berkata, salah seorang putri Nabi SAW mengutus seseorang untuk memberitahu kepada beliau bahwa anaknya sedang sakaratul maut. Maka kami diminta untuk datang. Kemudian beliau hanya mengirimkan salam seraya bersabda, sungguh menjadi hak Allah untuk mengambil dan memberi, dan segala sesuatunya telah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah engkau sabar dan mohonlah pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan Rasulullah ketika putrinya memberitahu bahwa anaknya sakit dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian orang itu disuruhnya kembali menghadap Nabi SAW, seraya meminta yang disertai dengan sumpah agar beliau berkenan hadir. Jadi setelah balik lagi, ternyata datang lagi ke Rasulullah lagi, yang kedua kalinya. Maka pergilah beliau beserta Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat yang lain. Maka diberikan anak yang sakit itu kepada Rasulullah SAW dan didudukan di pangkuan beliau. Jadi akhirnya Rasulullah berangkat menuju rumah putrinya, dan anak yang dalam keadaan sakaratul maut itu didudukan di pangkuan beliau. Sedangkan nafasnya terputus-putus. Maka meneteslah air mata Rasulullah SAW. Kemudian saat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau meneteskan air mata? Beliau menjawab, tetesan air mata adalah rahmah yang dikaruniakan Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya. Jadi meneteskan air mata ketika ada keluarga dekat sakaratul maut itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak meratapi, tidak menyesali atau menyalahkan sesuatu ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keluarga dekat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain disebutkan, ke dalam hati hamba-hamba yang dikehendaki Allah, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang mempunyai rasa sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita merenung, kita istighfar, kita sendiri merenungi kebesaran Allah,
dan bahkan juga membayangkan saudara-saudari kita yang dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan kemiskinan, putus sekolah. Kemudian kita meneteskan air mata. Itu ternyata rahmat dari Allah yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka bersyukurlah ketika gampang kita menangis, gampang meneteskan air mata. Ketika membayangkan saudara-saudara kita yang mestinya kuliah, dia tidak bisa kuliah. Yang dari rumahnya diusir karena program-program yang ada. Kita bisa membayangkan ketika kita punya rumah, kemudian harus digusur, sementara rumah yang barunya pun belum ada. Belum ada penggantiannya dan sebagainya. Kita meneteskan air mata untuk itu semua. Ternyata itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kesabaran. Artinya Rasulullah SAW itu dengan kesabarannya terungkap dari tetesan air matanya. Selanjutnya kita masuk kepada hadis yang cukup panjang ini. Hadis yang ke-6 tentang sabar. Rasulullah SAW dari Suhaib radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, pada zaman dahulu. Nah, Rasulullah sedang bercerita ini. Pada zaman dahulu. Ada seorang raja yang mempunyai ahli sihir. Ketika ahli sihir itu sudah lanjut usia, ia berkata kepada rajanya, sesungguhnya aku sekarang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, aku minta kepada Tuhan untuk mengirimkan seorang pemuda dan aku akan mengajarinya ilmu sihir. Jadi, tukang sihir yang sudah tua minta kaderisasi ahli sihir. Raja itu pun mengirimkan seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir. Namun, di tengah perjalanan ke rumah ahli sihir, ia bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian pemuda itu berhenti untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Oleh karena itu, ia terlambat datang ke tempat ahli sihir. Ketika pemuda itu sampai ke tempat ahli sihir, maka pemuda itu dipukul. Kemudian ia mengadukan kepada pendeta. Dan si pendeta itu berkata, apabila engkau takut terhadap ahli sihir itu, maka katakanlah bahwa keluargamu yang menahanmu. Dan apabila engkau takut terhadap keluargamu, maka katakanlah bahwa ahli sihir itu menahanmu. Nah ini. Jadi disuruh menyampaikan alasannya, tapi tidak boleh mengatakan bahwa kamu karena ketemu pendeta. Jadi alasannya yang lain. Suatu hari ketika dalam perjalanan dijumpai di tengah jalan seekor binatang yang sangat besar sehingga orang-orang tidak berani meneruskan perjalanan. Pada saat itulah si pemuda berkata, nah hari ini aku akan mengetahui ahli sihirkah yang lebih utama ataukah pendeta. Pemuda itu mengambil batu seraya berkata, ya Allah, apabila ajaran pendeta itu lebih engkau sukai, maka bunuhlah binatang yang sangat besar itu agar orang pun dapat meneruskan perjalanannya. Kemudian ia lemparkan batu itu dan matilah binatang itu, sehingga orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanannya. Ia lalu mendatangi pendeta itu dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Pendeta itu berkata, wahai anakku, kamu sekarang lebih utama dari aku, karena kamu telah menguasai segala yang aku ketahui, dan ketahuilah, kamu nanti akan mendapat ujian. Namun ingatlah, apabila kamu diuji, janganlah kamu mengatakan namaku. Setelah itu, pemuda tadi dapat menyembuhkan orang buta, penyakit belang, dan berbagai jenis penyakit lain. Jadi pemuda tadi setelah bercerita kepada pendeta dan nanti akan dapat ujian. Tersebarlah berita bahwa kawan raja sakit mata. Jadi ada temannya raja sakit mata hingga buta dan sudah diusahakan kemana-mana namun belum juga sembuh. Kemudian datanglah ia kepada pemuda itu dengan membawa beraneka macam hadiah dan berkata, seandainya kamu dapat menyembuhkan aku,
akan aku penuhi semua permintaanmu. Pemuda itu menjawab, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seseorang pun, namun yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Apakah kamu beriman kepada Allah Ta'ala? Niscaya aku akan berdoa kepadanya agar menyembuhkan penyakitmu. Jadi pemuda tadi mengatakan, apakah engkau orang yang buta beriman kepada Allah Ta'ala? Kalau iya, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menyembuhkan penyakitmu. Maka berimanlah orang itu kepada Allah Ta'ala. Yang orang tadi adalah keluarga raja. Dan sembuhlah penyakitnya. Orang itu datang ke tempat sang raja dan duduk bersama sebagaimana biasanya. Kemudian sang raja bertanya kepadanya, siapa yang menyembuhkan matamu itu? Ia menjawab, Tuhanku. Sang raja berkata, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Ia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka raja itu langsung menyiksanya sehingga orang itu menunjuk kepada pemuda tadi. Maka dipanggillah pemuda itu dan berkatalah kepadanya, kembalilah pada agamamu semula. Tetapi orang itu tidak mau. Ia pun digergaji dari atas kepala sampai badannya terbelah dua. Jadi saudara raja yang buta tadi yang sudah sembuh akhirnya digergaji juga. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dipanggillah pemuda itu. Raja itu kemudian berkata, kembalilah pada agamamu semula, tetapi pemuda itu menolak. Kemudian ia diserahkan kepada pasukan, ya, pasukan dan memerintahkan untuk membawanya ke suatu gunung. Ketika sampai di puncak gunung, ya, dipaksalah supaya kembali kepada agamanya. Bila tidak, akan dilemparkan ia dari atas gunung biar mati. Pasukan itu pun membawa pemuda itu ke puncak gunung. Dan di sana pemuda itu berdoa, ya Allah, hindarkanlah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Itu doanya. Ya. Kemudian bergoncanglah gunung itu sehingga pasukan tadi berguling dari atas gunung. Pemuda itu mendatanginya dan sang raja bertanya keheranan. Jadi balik lagi ke raja. Apa yang diperbuat oleh pasukan itu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah menghindarkan aku dari kejahatan mereka. Pemuda itu ditangkapnya dan diserahkan kembali kepada sekelompok pasukan yang lain untuk membawa pemuda itu naik kapal. Jadi kalau kemarin ke gunung, sekarang dibawa ke laut, naik kapal untuk menenggelamkan di tengah lautan. Pasukan itu membawanya naik kapal, kemudian pemuda itu berdoa lagi, ya Allah, hindarkanlah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kemudian kapal itu terbalik dan tenggelamlah mereka. Pemuda itu pun selamat kembali kepada sang raja. Dan sang raja bertanya, keheranan, apakah yang diperbuat oleh para pasukan itu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah menghindarkan aku dari kejahatan mereka. Kemudian pemuda itu berkata kepada sang raja, sesungguhnya kamu tidak akan bisa mematikan aku sebelum kamu memenuhi permintaanku. Raja bertanya, apa yang kamu inginkan? Pemuda itu menjawab, engkau harus mengumpulkan orang banyak dalam suatu lapangan dan saliblah aku di atas sebuah tiang.
Ya, kemudian ambillah anak panahku dari tempatnya serta letakkanlah pada busurnya. Kemudian bacalah dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Kemudian lepaskanlah anak panah itu ke arahku. Apabila kamu berbuat seperti itu, maka kamu akan berhasil membunuhku. Mendengar yang demikian, raja itu mengumpulkan orang banyak di salah satu lapangan dan menyalip pemuda itu di atas tiang. Kemudian ia mengambil anak panah dari tempatnya dan diletakkan pada busurnya. Kemudian ia membaca dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Dan dilepaskanlah anak panah itu ke arah pelipisnya. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya pada pelipis yang terluka, lalu ia pun mati. Pada saat itu juga serentak orang-orang yang ada di lapangan berkata, kami beriman dengan Tuhan pemuda itu. Subhanallah. Ini dakwah penuh dengan pengorbanan. Dengan bayangkan disalib dan dipanah. Ya. Ada seorang yang menyampaikan berita itu kepada sang raja, seraya berkata, tahukah kamu apa yang kamu khawatirkan sekarang telah menjadi kenyataan? Demi Allah, kekhawatiranmu tidak ada gunanya sama sekali, karena orang-orang sudah beriman. Kemudian raja itu menyuruh membuat selokan yang besar pada setiap persimpangan jalan, di dalamnya dinyalakan api. Kemudian memerintahkan kepada siapa saja yang tidak mau kembali kepada agama raja semula, maka akan dilemparkan ke dalam selokan yang berisikan api. Perintah itu dilaksanakan. Ada seorang wanita yang berpegang teguh pada agama yang hak, namun ia membawa bayi dan merasa sangat kasihan kepada anaknya kalau ia beserta anaknya masuk ke dalam selokan yang berisi api. Namun bayi itu berkata, wahai ibu, sabarlah, karena kamu berada dalam jalan kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Jadi wanita tadi yang menggendong bayinya akhirnya juga masuk ke dalam selokan yang berisi api. Jadi inilah cerita dari Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat tentang masa-masa yang lalu. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang misalnya orang-orang yang membuat parit ya, untuk menyiksa orang-orang yang karena imannya maka dimasukkan ke dalam parit. Wasama idzatil buruj wal yaumil maut wasyahidi wa mashhud kutila ashabul ukhdud dan seterusnya. Itu salah satu kisahnya. Dan Rasulullah pernah berkisah tentang seperti ini. Begitulah keimanan, ketakwaan, kebenaran diperjuangkan dengan nyawa. Insya Allah mereka semua akan menjadi ahli surga. Karena bisa menjadikan orang seluruh lapangan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8 sekarang. Yang ke-7. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sewaktu Nabi SAW menjumpai seorang wanita sedang menangis di atas kubur, maka beliau bersabda, bertakwalah pada Allah dan sabarlah. Ya. Ittaqullah dan bersabarlah. Wanita itu berkata, pergilah dari sini, karena sesungguhnya kamu tidak tertimpa musibah sebagaimana yang aku alami. Wanita itu tidak tahu bahwa yang berkata adalah Nabi SAW. Kemudian ada seseorang yang memberitahukan kalau itu adalah Nabi. Maka wanita itu segera datang ke rumah beliau, Rasulullah SAW, dan ia tidak menjumpai para penjaga pintu. Sehingga dengan mudah ia memasuki, kemudian ia berkata, aku tidak tahu kalau yang berkata tadi di kuburan adalah engkau. Maka beliau bersabda, sesungguhnya sabar itu hanyalah pada goncangan pertama dari musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang ke-7 ini Rasulullah menasihati kita semuanya, yang disebut dengan sabar itu adalah pada goncangan pertama ketika mendapat berita seseorang meninggal atau kena musibah atau yang lain-lain yang menyedihkan kita, maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.
Jangan sampai nyebutnya innalillahi setelah meratapi, setelah menangisi, setelah lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada guncangan pertama. Jadi wanita tadi yang sedang meratapi menangisi di atas kuburan, ya, dia bahkan sampai mengusir orang yang menasihati. Ya. Jadi ini pelajaran bagi kita semuanya. Karena itu maka Allah beritakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kamu mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira, dengan zikir yang banyak. Ya, jadi menghadapi apa saja dengan zikir. Karena itu karakter ulil albab yang pertama itu apa? Zikir dan berzikir. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar dan seterusnya. Jadi karakter ulil albab itu adalah zikir dan berpikir. Mau melakukan apa saja, zikir dan berpikir. Ternyata zikir ini sangat penting. Ketika menghadapi masalah, apa yang harus kita katakan? Musibah, berarti inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan langsung menyalahkan, kamu sih tadi nggak ke rumah sakit, atau nggak kemana, coba jangan lewat jalan ini. Tidak usah, sudah sebut. Hadapi dengan zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sama, mahasiswa-mahasiswi, lihat pengumuman nilai. Ya kan? Yang dapat A, subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Sholat 2 rakaat, syukur, sujud syukur, langsung ke masjid, misalnya seperti itu. Atau ke mana saja, begitu. Gak usah bangga diri, ya kan? Nah, itu hadapi dengan zikir. Nah, ketika dapat nilainya D, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya kan? Memang saya kurang belajar, kurang persiapan. Atau besok saya tidak akan seperti ini lagi. Jadi tidak usah meratapi atau bahkan menyatakan saya akan tinggalkan saja IPB. Karena apa? Nilai saya D semua. Ya kan? Atau nilai semua padahal. Jadi hadapilah semua dengan zikir dan pikir. Apa saja. Ya. Ajakan teman, mau kemana, zikir berpikir. Maka para sahabat ketika diajak misalnya melayan, ada orang yang meninggal, dia minta waktu. Masuk ke kamar. Sebentar tunggu. Karena apa? Meluruskan niat. Meluruskan niat. Jadi tidak iya saja dengan zikir dan berpikir. Diajak kemana nih? Jam kuliah, diajak ke mall. Zikir. Ini manfaatnya apa? Mestinya saya ke perpustakaan, bukan ke mall. Nah, hadapilah dengan zikir dan berpikir. Insya Allah kalau kita bisa menghadapi segala masalah, diputuskan dengan zikir dan fikir, maka hasilnya akan yang terbaik bagi dunia kita dan juga akhirat kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itu hadis yang ke-9. Sekarang yang terakhir pada pagi hari ini hadis yang ke-10. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, apabila aku menguji salah seorang hambaku dengan kebutaan pada kedua matanya, kemudian ia sabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Enggak apa-apa, satu hadis lagi. Hadis ke-11 dari Atta bin Abi Rabah. Ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga? Aku menjawab, tentu saja aku mau. Ia berkata, ada wanita berkulit hitam yang pernah datang kepada Nabi SAW, waktu itu berkata, sesungguhnya aku mempunyai penyakit ayan dan auratku terbuka karenanya. Oleh karena itu, mohonkanlah kepada Allah agar penyakitku sembuh. Beliau kemudian bersabda, apabila kamu mau sabar, maka kamu akan masuk surga. Dan apabila kamu tetap meminta, maka aku pun akan berdoa kepada Allah agar kamu sembuh dari penyakitmu. Wanita itu menjawab, kalau begitu aku akan bersabar.
Kemudian wanita itu berkata lagi, sesungguhnya auratku terbuka. Oleh karena itu, mohonkanlah kepada Allah agar auratku tidak terbuka. Maka Nabi pun berdoa untuknya agar auratnya tidak terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi penyakit itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Yang buta, yang sakit, insya Allah ketika kita menghadapinya dengan kesabaran, maka Allah akan berikan surga nanti di akhirat. Kita tidak diuji dengan buta. Banyak orang buta hafal Al-Quran. Subhanallah. Ada lagi orang yang tangannya bermasalah, ternyata menjadi ahli ilmu komputer yang luar biasa, dengan bisnis digital yang luar biasa, ya, dengan penuh kesabaran. Ya. Kemudian ada orang yang kena penyakit sehingga akhirnya lumpuh. Pertama terkena penyakit, dia tidak mau keluar dari kamarnya. Ya. Akhirnya bapaknya datang menasehatinya, sehingga akhirnya dia harus keluar. Sekarang ternyata pernah menjadi direktur lembaga terkenal di Indonesia. Padahal dia harus di atas kursi roda. Semoga Allah karuniakan pada kita semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah, kemampuan untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT yang luar biasa. Ketika kita kurang mensyukuri, lihatlah orang-orang yang mengalami buta, mengalami cacat kakinya, cacat mata, tangannya dan sebagainya. Mereka bisa berprestasi. Kenapa kita yang utuh ini tidak bisa berprestasi? Semangat, semoga Allah menilai semua yang kita hadapi adalah karunia dari Allah dengan penuh kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Hashim ya, terkait dengan pentingnya bersabar dan tadi bersyukur. Nah, sekarang mungkin kita akan membuka nih sesi pertanyaan kepada teman-teman yang di sini mungkin yang mau bertanya tentang kajian hadis tersebut, dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mustafa, saya dari Fakultas Peternakan. Jadi pertanyaan saya gini Ustadz, misalkan nih kita kayak difitnah, dicaci maki, diejek dan lain-lain. Tapi kita tidak bersabar Ustadz, tapi kayak nggak membalas perlakuan dia. Tapi ketika pas kita sholat, kita nih kayak berdoa untuk meminta keadilan. Entah mungkin tuh kayak dihancurkan kehidupan dia dan lain-lain. Jadi kita tuh nggak balas secara fisik, nggak balas langsung kita yang balas, tapi kita tuh berdoa untuk Allah yang balas. Pertanyaannya Ustadz, apakah orang ini termasuk sabar atau nggak sabar Ustadz? Luar biasa pertanyaannya ya. Jadi masih ada kemangkelan sehingga dibawa ke doa. Ya, ya insya Allah karena dia tidak membalas secara fisik, termasuk orang yang sabar. Tetapi kalau ditingkatkan lagi doanya, bukan berupa balasan, tetapi doa seperti yang Rasulullah sampaikan, semoga suatu hari orang yang menyakiti aku nanti bisa paham apa agama Islam itu. Itu lebih baik daripada kita mendoakan semoga nanti cacat, semoga mereka juga akan tersakiti dan sebagainya. Itu jawaban saya. Jadi lebih baik mendoakan semoga mereka bisa masuk Islam, bisa paham agama, bisa paham bahwa menyakiti orang itu sesuatu yang tidak baik, yang buruk. Jadi mari kita teladani Rasulullah Muhammad SAW dan juga para nabi dan rasul. Ya, apalagi nabi-nabi atau rasul-rasul ulul azmi, kesabarannya luar biasa. Begitu, Mas. Jadi mulai hari ini mari kita kikis habis rasa-rasa dengki, iri terhadap orang mungkin yang menyakiti kita. Masih dengar kisah seorang ahli surga yang dikisahkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Tahukah kamu akan datang ke dalam masjid ini seorang ahli surga? Ya kan? Ternyata datang orang itu. Ya. Suatu hari begitu lagi Rasul mengatakan, tahukah kamu akan datang ke tengah-tengah kita ahli surga? Orang itu lagi yang kemarin datang. Subhanallah. Makanya salah seorang sahabat ingin nginep di rumahnya beliau yang disebut sebagai ahli surga. Sampai malam sholat tahajudnya biasa saja seperti yang
Apa orang sahabat yang menginap itu? Ya, sholat isyanya dan sebagainya biasa sama saja. Kemudian pamitan di pagi hari, dia mengatakan, kenapa aku nginep di rumahmu? Karena engkau disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Amalan apa yang kamu lakukan? Jawabannya, aku memaafkan sebelum aku tidur semua orang yang menyakiti aku di siang hari. Subhanallah. Jadi di samping sholat yang biasa-biasa saja sholatnya, ya, sholat 5 waktu, sholat tahajudnya juga nggak banyak-banyak amat. Ya kan? Jadi agama Islam itu agama yang mudah, insya Allah. Ya, sholatnya biasa saja, tetapi memaafkan semua orang-orang yang mencaci makinya. Dan tidak membalas dengan doa-doa yang tadi, yang seperti yang Anda pertanyakan tadi. Jadi doa yang terbaik adalah memaafkan, dan semoga dari mereka suatu hari nanti dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Ya, silakan. Diperdan. Ini ada pertanyaan dari Zoom, Ustaz. Ya, silakan. Kepada Saudara Husen, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Tidak terdengar? Mestinya keluar suaranya. Belum terdengar. Ya, yang belakang dulu mungkin tadi ya. Silahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih. Saya Jabara dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Izin bertanya Ustadz, terkait kesabaran yang tadi telah dipaparkan, bahwa dalam keadaan apapun kita harus bersabar gitu kan, karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di tengah kesabaran itu kadang kita tuh mikir kayak kesabaran kita tuh udah habis gitu, kayak mikir wah sabar saya udah habis nih, saya harus ngebalas gitu. Nah, pertanyaannya tuh, apakah dalam kesabaran itu tuh ada eh, batas wajarnya gitu, seperti halnya kita kalau lagi dirundung atau dibully gitu kan, sudah memain fisik gitu, apakah dalam keadaan apapun kita tetap harus bersabar atau ada titik tertentu ketika kita bisa melawan gitu, kurang lebih seperti itu Ustaz. Terima kasih. Ya. Benar, Mas? Langsung? Ya, langsung gitu. Iya, iya. Jadi surat Al-Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warobitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Orang yang beriman, sabarlah, kuatkan kesabaranmu, bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung, orang yang menang. Tuflihun. Jadi kunci kemenangan itu adalah sabar yang berlipat-lipat, berlipat ganda, tidak boleh ada batasnya sabar itu. Bayangkan tadi dalam surat Ar-Rod juga kan, adalah orang yang bisa membalas dengan kebaikan keburukan orang. Bukan sekedar membalas keburukan dengan keburukan. Walaupun dibolehkan, asal tidak melebihi. Tapi yang lebih baik lagi yang disebutkan orang sabar adalah bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Itu orang yang akan menjadi ahli jannatu adnin.
ahli surga Adam tadi. Jadi maka kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang harus kita contoh ketika melihat orang yang belum beragama Islam atau belum mendapatkan akhlak-akhlak Islami, Rasulullah dinyatakan oleh Allah di sini punya karakter laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini surat 9 ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW itu sangat ingin semua orang itu beriman. Karena kalau dia dalam keadaan kafir, apalagi menyakiti orang beriman, memberikan stigma-stigma buruk terhadap agama Islam yang merupakan dinul haq, kasihan. Dia hanya bisa menikmati dunia, tetapi di akhirat akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Karena itu Rasulullah senantiasa berdoa, semoga di antara mereka, atau kalau tidak anak keturunan mereka, nanti bisa memahami hakikat kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini bukan hanya dunia, tapi dunia dan akhirat. Sudah jelas dunia itu fana. Sudah banyak orang meninggal dunia. Sudah banyak orang yang dulu muda, sekarang tua. Dulu sehat, sekarang sudah sakit-sakitan. Akan kemana lagi berlari? Apakah setelah mati jadi tanah saja? Jadi tulang saja, hancur di situ? Atau akan dihidupkan kembali? Kasihan banget kalau sampai mati tidak beriman kepada negeri akhirat. Maka tanamkanlah jiwa-jiwa itu ketika memandang orang yang menyakiti kita, memberikan stigma-stigma buruk pada kita. Semoga suatu hari mereka atau keturunan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada dinul Islam, beriman kepada akhirat yang kekal abadi. Di sana ada surga dan ada neraka. Jadi memandang orang yang belum beriman dengan kasih sayang. Makanya bahasanya di sini adalah azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi mereka penderitaan. Semua orang sibuk. Ya. Sibuk pagi, siang, bekerja. Kalau tanpa iman, nanti di akhirat hanya melihat fata morgana saja. Tidak ada pahalanya. Karena itu, wal asri inal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amal soleh itu diawali dengan iman. Tidak bisa kita melakukan amal tanpa iman, maka hanya akan mendapatkan dunia saja. Ini. Jadi lebih baik kita balas dengan kebaikan ya daripada kita membalas dengan keburukan. Lebih baik kita doakan kebaikan daripada kita doakan semoga dibalasnya. Demikian. Baik. Itu ya, Mas. Terima kasih. Tadi ada yang mau nanya lagi? Silakan. Oh, Sen. Sarah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz, mungkin ini di luar dari isi materi. Anda pernah dengar sebuah postingan yang dari Ustadz yang mungkin terkenal dari kalangan pemuda. Isi postingannya itu bahwa Allah itu tidak membedakan hamba-hambanya yang beriman. Maksudnya tidak membedakan hamba yang memiliki iman yang kuat, yang memiliki iman yang menengah-menengah saja, ataupun memiliki iman yang lemah. Tapi selagi hamba yang memiliki iman tersebut memiliki jiwa yang selalu ingin berubah menjadi lebih baik, ingin mendekatkan dirinya pada Allah, maka Allah bakal layani. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita dihadapkan dengan orang yang dia itu ketika bergaul atau berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki iman yang menengah saja,
dia itu nggak seantusias dengan orang yang memiliki iman yang kuat. Iya. Berani seperti itu, Ustaz. Dan bagaimana kita pandangan Ustaz terkait orang tersebut dan bagaimana kita semisalnya berada di golongan orang-orang yang memiliki iman yang menengah atau iman yang lemah, menyikapi orang yang iman yang kuat yang tidak yang memperlihatkan antusiasnya dalam bergaul gitu. Ya. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, sangat bagus. Ya. Jadi intinya kita itu tidak boleh menyepelekan sahabat-sahabat kita yang beriman. Bahkan tadi yang belum beriman saja kita masih doakan. Apalagi sahabat-sahabat kita yang sudah beriman. Yang kedua, jangan sekali-kali kita merasa lebih beriman dari sahabat kita. Kalau Allah membedakan, udah pasti Allah membedakan. Tapi itu kan hak Allah, mutlak Allah, bukan kita. Ya. Seperti saya seorang dosen, antum semua mahasiswa, imannya mahasiswa. Belum tentu. Bisa saja imannya mahasiswa lebih baik daripada imannya para dosen. Nah ini. Jadi ketika kita dalam beriman, mari kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Jangan sekali-kali menyepelekan. Ya. Bahkan ada suatu kisah ya, yang ternyata doa seorang tukang sol sepatu yang beriman pada Allah yang mungkin disepelekan karena dia nggak pernah khotbah, nggak pernah jadi imam, dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saat meminta hujan, ya kan? Minta hujan. Kita sudah berdoa banyak-banyak. Ternyata ada malam hari orang yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia berdoa. Paginya hujan deras. Nah, penjaga Masjid Nabawi, siapa tadi malam yang berdoa? Ketika sepertiga akhir malam, ternyata seorang yang disepelekan, atau dianggap biasa sajalah, hanya tukang sol sepatu yang masuk ke dalam Masjid Nabawi kemudian berdoa sehingga kota Madinah hujan. Kita seringkali menyepelekan keimanan orang-orang kecil, orang-orang yang lemah. Ternyata mereka bisa dikabulkan Allah. Jadi itu. Jadi pertanyaan antum tadi, kalau masalah Allah membedakan, membedakan. Kita sebagai contoh misalnya tentang perintah infak ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat ke-10 ya. Di sini Allah berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'dhamu darajatam minal ladina anfaqu mim ba'du wa qatalu." Jadi Allah berfirman di sini, dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum futuh Mekah, ya, sebelum penaklukan Mekah, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Beda mas, infak saja berbeda. Infak sebelum futuh Mekah jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada setelah futuh Mekah. Jadi ketika Rasulullah memanggil, kita akan berjihad fisabilillah, kita memerlukan dana, ya kan? Di situ para sahabat, seluruh hartaku ya Rasulullah, separuh hartaku ya Rasulullah, untuk membiayai jihad fisabilillah. Setelah itu terjadilah futuh Mekah. Orang yang berinfak fisabilillah sebelum futuh Mekah di sini dinyatakan lebih tinggi derajatnya. Tetapi jangan sampai kita merasa lebih tinggi. Gitu. Ya, mari kita berusaha infak fisabilillah, sholat dengan sebaik-baiknya. Tapi mari kita hargai semua orang. Jangan sampai orang yang mungkin masih bolong-bolong sholatnya, ya mari kita doakan, kita rangkul, dan jangan disepelekan. Yuk kita bergaul dengan semua orang. Bahkan terhadap non-muslim pun kita harus bergaul dengan mereka. Karena dengan sikap kita, dengan kejujuran kita, dengan tingkah laku kita, mereka bisa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kalau praktikum, olahraga, silakan. Semuanya kita bersama. Karena itu maka kalau kita lihat ayat-ayat yang turun di kota Mekah, itu kebanyakan ya ayuhan nas. Gitu. Yang di Madinah baru ya ayyuhalladzina amanu. Jadi hakikat agama Islam ini adalah nasihat bukan untuk orang beriman saja,
tapi untuk seluruh manusia. Ya yunasu taku rabbakum wahsau yaumal la yajzi walidun aw waladi. Nah, misalnya peringatan tentang apa? Kehebatan atau kengerian nanti di padang mahsyar di yaumul hisab, itu seruannya oleh Allah untuk siapa? Seluruh manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Nanti di yang Madinah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Beriman kan? Jadi perintah takwa itu bukan hanya untuk kita. Karena itu kenapa kita harus berbuat baik terhadap bahkan orang yang tetangga kita yang belum beriman kepada Allah Taala. Atau teman-teman mahasiswa kita yang belum beriman, kita harus berbuat baik. Tapi berbuat baik tidak berarti mencampur adukan al-haq dan al-batil. Karena itu yang paling tepat adalah ketika dahulu pada datang pemimpin kafir menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau beribadah 1 tahun bersama kami, nanti aku 1 tahun bersama engkau. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Begitu Mas, luar biasa agama Islam. Karena itu kalau orang yang Islam menjadi pemimpin, bawahannya heterogen, insya Allah kita akan berlaku adil, berlaku sebaik-baiknya, menghormati. Makanya saya serukan kepada para mahasiswa ketika kita punya kegiatan, misalnya apa, camping atau gathering, ya, pergi ke puncak, pergi ke hutan pinus, ya, di situ hari Minggu. Kalau memang teman-teman Nasrani yang akan ke gereja, kamu persilahkan. Bahkan kalau dari uang kepanitiaan, silahkan yang mau ke gereja. Kita sewakan angkot. Nah, jam sekian harus sudah pada kumpul. Ketuanya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Seperti itu. Makanya kita nanti juga akan bahas bagaimana pentingnya fikih daulah. Ya, selama ini kita masih fikihnya masjid yang homogen. Ya kan? Kalau uang masjid ya betul dipakainya untuk kegiatan masjid. Tapi kalau APBD, APBN, ketika masjid dibantu dengan APBN, maka gereja pun harus dibantu proporsional dengan itu semuanya. Makanya jangan protes kalau Pak Wali Kota misalnya membangunkan gereja di dekat apa itu Jalan Yasmin ya, Jalan yang tepat di situ. Karena apa? Karena mungkin ada APBD yang dipakai juga untuk membangun masjid. Jadi itulah karena petunjuk itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Jadi lebih baik kita beriman, bertakwa, berjihad, berjuang sesuai perintah Allah saja. Kita punya tetangga non-muslim, hormati dia sebagai tetangga kita. Jangan sampai diganggu oleh kita sehingga dia tidak bisa tidur. Ya kan? Bahkan kalau kita punya rizki, kita berbagi. Kalau dia perlu bantuan, kita bantu. Kalau rumahnya kebakaran, kita padamkan. Jangan, beda agama ini biarin aja kebakar. Gak bisa. Gitu. Jadi lakum dinukum waliyadin itu punya nilai seperti itu. Demikian jawaban saya. Semoga antum semuanya bisa menjadi apa ya? Karena kita punya tugas ini, semoga Indonesia berumur panjang. Jangan sampai terjadi Indonesia perpecahan, perbelahan. Ya. Orang Islam benci banget terhadap orang Kristen benci banget terhadap orang Islam. Padahal kita sama-sama NKRI. Kalau NKRI sampai bubar luar biasa. Sangat ruginya besar banget kita. Ya kan? Kita harus berjuang. Karena apa? Perbedaan itu suatu keniscayaan. Ada yang beriman, ada yang belum beriman. Tapi kita sebagai orang yang beriman, ingin banget kalau mereka jadi beriman. Tapi kalau tidak beriman, ya sudah seperti Rasulullah setelah Futuh Mekah. Antum semuanya bebas. Antum semuanya merdeka. Kalau mau masuk Islam, ayo. Kalau tidak mau masuk Islam, silahkan. Bebas. Demikian. Terima kasih, Mas.